3 tanya jawab. Nanti yang banyak tanya jawab itu dari pembina yayasan, Mbak Bilih, Ustadz. Karena memang beliau perlu masukan banyak dari Ustadz. Ustadz untuk memberi Recording in progress. Ini perkenalkan pengurus yayasan Ustadz, Ketua Yayasan Bapak Gus Wahyudi, Pembina Yayasan Bapak Gagah Daruhadi, Bendahara Bapak Komarul Hadi, saya seksi umum dan pembina. Mute, Pak. Suaranya termute. Bro, termute ternyata. Nggih, Ustadz, perkenalkan pembina yayasan Bapak Gus Wahyudi, Bapak Ketua Yayasan Bapak Gus Wahyudi, pembina yayasan Bapak Gagah Daruhadi, Ibu Eli Yuliati, Bendara Bapak Komarul Hadi, saya seksi umum, Ustadz. Nah, demikian jamaah ini biasanya 25 keluarga, Ustadz, di mana keluarganya ada 3, 4, 5 orang mengikuti pengajian rutin ini, Ustadz. Alhamdulillah berkat rekomendasi Ustadz Mulyadi, saya diperkenalkan Ustadz Junaidi yang ahli IT dan kepribadian. Nah, untuk mengisi tauziah di Yayasan Nur Iman Mursidi yang akan launching sekolah Islam terpadu, Ustadz. Ini sudah 2 tahun masa pandemi kita menunda, Ustadz. Dan alhamdulillah 2 tahun itu belum memperoleh informasi yang pasti dari masukan Ustadz Mulyadi dan Ustadz Junaidi, diharapkan memberi pencerahan dan kita lebih mantap untuk bergabung dengan Ustadz Junaidi. Monggo acara kita mulai ya Pak D. Ya. Acara dimulai Ustadz, monggo waktu kami persilahkan untuk Ustadz Junaidi. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billah wa la ilma lana illa ma 'allamtana wa ba'd. Pertama kali terima kasih Pak Agus Nursalim yang sudah alhamdulillah berkomunikasi dan bersilaturahmi walaupun via WA, Pak ya. Ya. Mudah-mudahan insya Allah dalam silaturahmi ini pasti Allah akan berkahi dan kita akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Amin. Itu merupakan bagian dari janjinya, gitu, insya Allah. Amin. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad mari kita senantiasa bersalawat. Yang mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya dan kita ke depan terkait dengan yang sudah mungkin rutin ya Pak ya. Ini keluarga
apa ya Pak? Satu keluarga ya yang tersebar di mana-mana ya. Nggih, di Lampung, di Gorontalo, di Semarang, Bandung, Jakarta, Surabaya. Insyaallah. Yang dari Gorontalo Pak, siapa Pak? Gorontalo Mbak Dani, putranya Pak Dekes Wahyudi. Tapi semua asli dari Solo Pak ya? Dari bukan Seragen, Ustaz. Nggih, Seragen. Biasanya kalau di luar Jawa kan bilangnya Solo bukan Seragen kan. Nggih, Solo. Ya. Ya. Perkenalkan dulu Pak, saya tinggal di Solo tapi aslinya Sulawesi, Pak. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Sukses saya di Solo ya, sejak tahun 91. Dan alhamdulillah sampai sekarang betah di Solo, Pak. Istri saya bukan orang Solo tapi orang Sunda. Sehingga kami di tengah-tengah aja ya. Tapi saya lahirnya di Madura, Pak. Di Madura. Jadi saya ini Nusantara. Sulawesi siapa Ustadz? Kalau kakek nenek saya itu di Sulawesi asal Bone. Ya. Membuka pulau ceritanya di Madura itu sekitar tahun 1912 dan saya di pulau itu adalah generasi ketiga, Pak. Jadi yang buka pulau. Maka di tempat saya di Madura itu pasnya di Kepulauan Kangean, Pak. Di situ ada komunitas dan domisili orang-orang Bugis yang sampai sekarang saya ini sudah keturunan ketiga di situ. Oh iya, kami juga ada dari Madura, Ustadz. Oh iya. Tapi tinggal lama di Jakarta. Oh. Ya. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Anak saya baru 6, Pak. Baru 6. Baru 6. Yang pertama dan kedua dan mantu saya di Turki, kuliahnya di Turki. Yang ketiga ini di Jepang, yang cewek. Jadi disebar-sebar, Pak. Kalau pesantrennya juga di Indonesia, semua anak saya di pesantren, alhamdulillah 3 sudah selesai tahfidnya. Dan apa namanya, di berbagai model pesantren. Anak saya ada di Gontor, ada di pesantrennya apa namanya, teman-teman Salafi, ada teman-teman PKS, semuanya lengkap. Gitu. Karena memang saya menekuni pendidikan sehingga saya mencoba untuk menyerap berbagai informasi dari berbagai komunitas kaum muslimin ini, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan saya sendiri alhamdulillah juga punya lembaga pendidikan yang kami bangun sejak 7 tahun yang lalu. Dan tempatnya di Solo, tapi kalau secara administrasi di Sukoharjo, Pak. Nyebrang kali. Jalan veteran itu, Pak. Nyebrang kali, udah Solo, nyebrang kali ke selatan, Sukoharjo. Jadi kami di Sukoharjo. Belum sampai tepatnya di kampung IT, Pak. Dekat itu ya, Al-Mu'min itu ya? Dekat dengan pesantren Al-Mu'min. Saya pernah waktu kecil di situ, Pak. Oh, di mana, Pak? Al-Mu'min itu, jadi salah satu dari Brio Badan Solo. Waktu masih SMP, SMA. Maksudnya pernah nyantri gitu? Enggak, sorenya aja, Pak. SMP di negeri, sorenya di situ sebentar aja, cuma setahun. Oh, gitu. Diwajibkan karena tinggal di di Pondok Al-Mu'min di Solo, di Brio Badan. Ya berarti satu alma mater, Pak, kalau gitu. Oh, di situ juga, Pak? Iya. Alhamdulillah. Saya alumni tahun 93, Pak, di Al-Mu'min. Al-Mu'min 93 ya. Kami itu 70 berapa ya sebentar. 72 ya. Ya 70-an lah. Masya Allah, berarti sangat
paham betul tentang lika-liku pesantren gitu, Pak. Baru berdiri itu. Iya, tahun 72 itu baru berdiri, Pak. Ya. Ya, saya sering diceritai sama Mbah Amir SH sejarahnya Ngeruki gitu. Konon memang basis komunis, Pak, dulu ya. Ya, itu Pak, sekedar gambaran dan silaturahmi, dan saya kira memang kalau berbicara tentang pendidikan ini kita baiknya diskusi. Saya sudah share kepada beliau tentang beberapa makalah yang sempat saya tulis dan prospektus tentang lembaga yang saya bangun, karena terus terang begini Pak, kami sejak selesai nyantri terus saya menjadi penerbit Pak, penerbit buku-buku Islam, terus tahun 98 krisis moneter, lalu kemudian saya tersesat tapi di jalan yang benar Pak. Ke Telkom saya, di Telkom saya pernah menjadi mitra Telkom dan saya bekerja di Telkom. Nah disitulah sebenarnya saya kenal dengan IT, tapi latar belakangnya karena saya bikin pesantren juga. Jadi kita cerita aja loh, agar nanti di mana kita nyambungnya untuk kolaborasi ini, kita nanti bisa diskusi Pak gitu. Makanya saya cerita dulu terkait dengan apa yang saat ini kami dalami, yakni tentang integrasi teknologi dalam pendidikan dan dakwah. Itu yang menjadi fokus saya selama 20 tahun melakukan penelitian. Ya, berawal dari Telkom di mana teknologi itu menurut saya luar biasa, dan kemudian dengan teknologi itu dunia tanpa sekat seperti sekarang ini, dari mana-mana ngumpul di satu layar. Kan gitu. Lalu dari situ saya kemudian banyak meneliti terutama di luar negeri. Alhamdulillah saya untuk penelitian tentang bagaimana integrasi teknologi dalam pendidikan ini, saya baru sempat berkunjung untuk penelitian di 11 negara. Terakhir sebelum COVID, saya kemarin di Jepang, Pak. Gitu. Makanya anak saya kirim ke Jepang karena saya melihat Jepang ini luar biasa. Kata seorang profesor dari Arif Hidayatullah Jakarta itu saat berkunjung lalu balik, saya menemukan Islam di Jepang walaupun tidak ketemu Muslim katanya. Tapi saya tidak menemukan Islam di Indonesia walaupun ketemu banyak Muslim katanya. Nah itu yang menjadi statementnya yang sering saya ulang-ulang, saya sitir statement itu. Dan saat saya ke Jepang, saya membahasakan lain, tapi apa yang dikatakan Prof tadi memang betul. Yang saya bahasakan bahwa Jepang ini tinggal syahadat saja gitu, karena tata nilai kehidupan mereka sudah Islami itu. Nah dari Jepang ini saya meneliti waktu itu mulai dari TK sampai Universitas Lansia, Pak. Gitu. Sangat menarik menurut saya tentang Jepang ini, terutama kalau yang saat ini lagi tren dibicarakan terkait dengan implementasi adab di dalam pendidikan. Gitu. Nah, saya sebenarnya dari awal, karena latar belakang saya pesantren, saya banyak eksplor dari sisi referensi tentang konsep-konsep pendidikan Islam. Yang kita simpulkan bahwa adab qoblal ilm itu merupakan prinsip yang tidak bisa dipisahkan dalam tholabul ilm atau di dalam lembaga pendidikan. Gitu. Tapi saya di beberapa negara Islam seperti di Mekah, Madinah, kemudian Mesir dan Oman yang pernah saya datangi, itu modelnya itu kita masih belum menemukan seperti apa. Kalau di Indonesia, salah satu yang fokus dalam hal ini adalah Ustadz Budi Azhari, yang kemudian melahirkan konsep namanya kutab itu. Beliau sudah cukup jauh meneliti tentang itu, dan saya lihat sudah cukup bagus di dalam implementasinya. Tetapi
terkait dengan kekinian ini, teknologi dalam hal ini. Nah, saya menemukan konsep integrasi teknologi dan IT, maksudnya adab dan IT ini justru saya saat di Jepang, Pak. Nah, itulah kemudian saya mencoba untuk merumuskan, terutama di lembaga kami di IDBC, namanya Islamic Digital Boarding College itu, dan kita mencoba membackupnya dengan sistem berbasis IT, sehingga IDBC ini menjadi saat ini banyak orang menjadi model gitu. Karena satu tentang integrasi adab dan IT. IT merupakan kekinian yang kalau bahasanya Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu tidak bisa lepas dari dua hal, yakni kodrat alam dan kodrat zaman gitu. Nah, kalau kodrat alam ini sesuatu yang bersifat pasti, berulang, tetapi kodrat zaman itu sesuatu yang bersifat dinamis, mengacu kepada perkembangan zaman. Dalam hal ini adalah teknologi. Nah, kami mengadopsi pelajaran-pelajaran dan bisa yang oleh Ki Hajar Dewantoro, banyak referensi kami tentang itu. Kemudian terkait dengan implementasi adab ini, kami terus terang berguru kepada, ini saya share Pak dulu ya, biar ini saya. Kelihatan Pak ya? Kelihatan. Ya. Nah, kalau secara konsep pendidikan, sekali lagi kami mengambil banyak sekali dari konsep-konsep yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai pahlawan pendidikan nasional kita gitu. Banyak saya, tetapi kemudian yang secara implementasinya saya berguru kepada Prof. Naqib Alatas. Ini. Tahun 2014 saya bersama beliau di Malaysia. Nah, pada kenal ya Pak ya, kira-kira ya dengan Prof. Naqib Alatas? Belum, Mbak. Belum ya. Baik, kalau gitu saya sedikit akan memberikan pencerahan lah terkait dengan beliau ini. Jadi ceritanya sejak keruntuhan Khalifah Utsmaniyah di Turki tahun 1924 itu, umat Islam secara global betul-betul terpuruk, seperti halnya bahasa saya ayam yang sudah kehilangan induknya gitu. Tapi semua tokoh sepakat secara aklamasi bahwa untuk bisa membangun peradaban suatu bangsa itu harus dimulai dari pendidikan. Nah, terkait dengan ini, kondisi umat ini, kita kan terpuruk. Maka baru kemudian ada inisiasi secara internasional untuk memikirkan keterpurukan itu. Nah, tokohnya itu salah satunya adalah Prof. Naqib Alatas. Beliau ini asli orang Indonesia yang lahir di Bogor, tapi kemudian beliau tinggal di Malaysia, dan beliau pendidikannya di Amerika, di Inggris, artinya tentang Barat beliau paham betul, tapi memang beliau ini masih sayyid ya, salah satu keturunan yang menyambung kepada Nabi, katanya seperti itu. Ya. Nah, tahun 1977 ada inisiasi dari 330 orang ulama dan ilmuwan untuk membicarakan bagaimana kita bangkit kembali, mengembalikan kejayaan Islam gitu, setelah runtuh tahun 1924 tadi gitu. Maka kemudian salah satu tokohnya yang dari Indonesia mewakili Asia waktu itu adalah Prof. Naqib Alatas. Nah, beliau termasuk orang penting dalam pertemuan itu, maka beliau memberikan statement dan apa yang harus kita lakukan
untuk mengembalikan kejayaan Islam itu, maka beliau di dalam tahun 1977 Pak, ini dilakukan tahun 1977 di Mekah. Ya. Ini Prof. Naqib Alatas memberikan 3 statement yang ini dianggap sebagai problem utama umat Islam yang harus diatasi. Dan itu sebagai kunci untuk mengembalikan peradaban Islam atau kejayaan Islam. Yang pertama beliau adalah ilmu yang rusak, kata beliau. Ya, ilmu yang rusak. Ini problem utamanya. Nah, indikatornya ilmu yang rusak itu di mana kita di dalam dalam mencari kebenaran itu kita tidak melandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu indikatornya. Kita lebih percaya kepada peneliti dibanding apa yang disabdakan oleh Nabi atau jadi kalam ilahi. Nah, ini yang indikator yang beliau sampaikan, ilmu yang rusak seperti. Dan ini problem besar. Kalau ilmunya rusak, pasti amalnya rusak juga. Gitu. Maka ini harus diatasi. Yang kedua, menurut beliau, adalah loss of adab. Hilangnya adab. Ya, adab ini maknanya juga kan kalau secara bahasa tentang adab itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya atau lawan daripada adil. Nah, persoalan kedua ini sudah hilang ya dari kaum muslimin, dan kalau kita ingin kembali untuk membangkitkan kejayaan Islam itu, maka ini harus dikembalikan, adabnya harus ditata. Gitu. Yang ketiga, kemunculan pemimpin palsu. Ya. Jadi kemunculan pemimpin palsu ini maknanya adalah mereka yang sebenarnya tidak punya kapasitas, tetapi kemudian mereka muncul sehingga dalam memimpin tentunya tidak sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari Allah dan Rasul-Nya. Itu pemimpin palsu. Ini 3 hal yang beliau sampaikan dalam konferensi pertama internasional yang dilakukan di Jeddah atau di Mekah tahun 1977. Jadi inilah istilahnya yang harus kita selesaikan. Nah, dengan apa? Nah, ini yang menarik, Pak. Dan saya kira inilah yang menjadi salah satu asbab kita pertemuan malam hari ini. Solusinya, kata beliau, ini solusinya, yakni membangun sistem pendidikan sesuai dengan konsep Islam yang tidak terkontaminasi oleh konsep Barat. Ini solusinya. Nah, saya secara pribadi, dan ini yang kita selalu sounding, ya, kita sampaikan bahwa sebenarnya kita tidak perlu terlalu dalam-dalam berpikir. Para ulama itu sebenarnya sudah menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Kita tinggal nunut aja gitu. Nah, dari situlah kami bersama tim juga mencoba untuk melahirkan sebuah konsep pendidikan yang betul-betul murni seperti apa Islam di dalam membangun konsep pendidikannya. Gitu. Jadi ini dasarnya, Pak. Dasar kami di IDBC itu, maka terus terang saya bersama tim tidak tidak a priori dengan apa yang ditemukan oleh Barat, tetapi pasti kami mencoba untuk sebenarnya Islam itu seperti apa konsep itu. Ternyata dalam konsep Islam itu sangat komprehensif dan sudah sangat lengkap, apalagi namanya pendidikan yang merupakan hal yang paling strategis dalam kehidupan manusia, dan itu pasti diperhatikan. Faktanya seperti itu. Insya Allah yang kemarin sedikit saya sampaikan lewat prospektus itu adalah landasan-landasan yang kami kami coba implementasikan di dalam konsep pendidikan
kami, yakni IDBC Islamic Digital Boarding College tadi. Itu Pak Agus dan Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saat ini menjadi fokus kami. Pertama, bagaimana mengembalikan ilmu dengan benar, bagaimana mengembalikan agar adab itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan bagaimana juga dari pemimpin ini adalah pemimpin yang benar. Dan itu sekali lagi semuanya bisa selesai dengan sistem pendidikan yang baik. Begitu kira-kira kalau filosofi dasar kami di dalam membangun sistem pendidikan. Maka kalau terkait dengan IT-nya, nah ini saya sampaikan, ini landasan kami. Ini Pak. Jadi adab dan IT. Nah, kita semua paham bahwa dalam Al-Quran ada surat Al-Hadid. Al-Hadid ini bagi orang yang mungkin tidak paham IT, dianggap ya biasa saja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tentang isi Al-Hadid, terutama ayat 25 ini memberikan satu motivasi, inspirasi bagi kita, bahwa Allah itu dari 114 surat, dan ada satu surat namanya Al-Hadid. Al-Hadid ini maknanya sebenarnya itu adalah teknologi kalau bahasa kita sekarang. Teknologi. Ya. Hanya sayangnya kita karena sudah terkena ghazul fikri, terkontaminasi pemikiran kita, otak kita dengan barat. Selalu yang teknologi itu mesti dari barat, selalu seperti itu. Padahal aslinya ini. Nah, kalau kita lihat tafsirnya ini, Pak, ya, tentang Al-Hadid ayat 25 ini, laqad arsalna rusulana bil bainat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nas bil qisti. Ini sengaja saya beri tanda kuning ini untuk memberikan penjelasan bahwa wa anzalna ma'ahumul kitab ini, bahwa Allah menurunkan kepada kalian Alkitab. Maknanya ini kitab ini adalah tatanan kehidupan. Kalau bahasa saya, tatanan kehidupan itu adalah adab itu. Ya. Kemudian bersamaan dengan itu, wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadid. Bersamaan dengan adab itu, tatanan kehidupan itu, maka kemudian Allah juga menurunkan al-hadid, besi. Silakan nanti di di googling atau dilihat di Wikipedia hadid itu apa. Nah, ternyata kan hadid itu di dunia ini merupakan unsur logam yang paling banyak digunakan, 90% lebih itu untuk apapun di dunia ini. Fihi ba'sun sadid. Nah, disebutkan di situ bahwa di dalamnya banyak sekali kemanfaatan yang luar biasa, wa manafi'un linnas, dan manfaat-manfaat besar lainnya bagi manusia. Liya'lamallahu may yansuru. Nah, dengan Al-Hadid itu untuk bisa melihat siapa yang menggunakan teknologi itu di dalam memenangkan atau di dalam berjuang untuk memenangkan Allah dan Rasulnya gitu, atau kitab tadi, Al-Hadid tadi, maksud saya adab tadi. Nah, ini Pak. Jadi kenapa adab dan IT? Sekali lagi landasannya ini. Nah, kembali tadi kalau kita melihat tafsirnya, Pak. Ya, tafsirnya saya sudah merujuk ke beberapa tafsir, salah satunya Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Maraghi, dan tafsir-tafsir yang lainnya. Ini selalu dihubungkan dengan apa yang menjadi mukjizat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya. Wa allana lahul hadid dalam sebuah ayat gitu. Nah, mukjizat Nabi Daud itu mampu melunakkan besi dan membentuk
Mau seperti apa itu bisa dilakukan al-hadid. Dan al-hadid ini dalam Al-Quran disebut 6 kali, yang semua menunjukkan makna tentang kekuatan, kedahsyatan gitu. Nah, salah satu penafsiran yang lain juga terkait dengan Nabi Sulaiman, bagaimana Nabi Sulaiman ini dijamin oleh Allah terkait dengan capaian teknologi yang luar biasa. Salah satunya yang kita semua sudah sangat paham, bagaimana Nabi Daud, maksud saya Nabi Sulaiman, mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis, kalau bahasa kita sekarang, itu tanpa di-zip, tanpa RAR, tanpa loading, tanpa buffering. Spontan. Ya. Ini teknologi yang luar biasa. Ya. Jadi, maksud saya kalau kita sekarang ini, apalagi memang eranya sekarang era teknologi, kalau ada kita bangun sekolah, tapi tidak memanfaatkan teknologi, pasti akan ditinggal. Karena sekarang ini yang menjadi magnet besar dalam pendidikan itu, yang saya paham itu ada 3 yang besar, yakni 1, tahfidz, yang kedua IT, yang ketiga entrepreneur. Nah gitu. 3 unsur ini yang paling menarik sekarang di mana-mana. Makanya misalkan ada sekolah yang yang fokus kepada 3 hal ini mesti kencang, banyak diburu oleh orang gitu. Dan alhamdulillah di kami di IDBC itu seperti itu ya. Jadi karena kami kan kompetensinya dai teknopreneur gitu. Jadi dai itu adalah tentang adab, kemudian tekno itu penguasaan teknologi, dan entrepreneur gitu. Itu yang yang menjadi kekhasan kami, dan kami memang fully teknologi, fully digital, dan karena sifatnya teknologi ini membuat lompatan. Nah, ini yang kami lakukan. S1 yang kami selenggarakan, tapi non formal Pak. IDBC itu S1. Tapi kami selenggarakan hanya 1 tahun. Kalau umumnya kan kalau S1 itu 4 tahun kan Pak ya. Begitu. Nah, kami hanya 1 tahun. Dan alhamdulillah, kalaupun kita istilahnya banding dan tanding dengan yang 4 tahun ini, khususnya di kurikulum kami, cukup menjadi menjadi kebanggaan lah. Karena alhamdulillah anak-anak kami setiap keluar itu sudah dipinang suduhan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan skill yang kami jadikan sebagai kurikulum di IDBC ini. Nah itu saya kira sebagai prolog untuk kita selanjutnya nanti bisa diskusi terkait dengan seperti apa rencananya, barangkali nanti kita bisa berkolaborasi dan kita bisa bersinergi. Kalau saat ini alhamdulillah kami juga berkolaborasi dengan Universitas Insan Cita Indonesia atau UICI, yang merupakan satu-satunya universitas fully digital di Indonesia yang baru beroperasi 1 tahun yang lalu. Saya kira itu Pak Agus, mungkin sebagai prolog saja untuk bahan diskusi kita, dan insya Allah nanti dengan diskusi kita banyak yang bareng-bareng bisa kita gali. Demikian, jazakumullah khair. Ya, terima kasih Ustadz. Prolognya, kalau Ustadz berguru pada Ustadz Naqih Alatas, insya Allah kita akan berguru pada Ustadz Jainuddin, Ustadz Junaidi selanjutnya. Mungkin kami akan menjalin kerjasama atau pencerahan dari Ustadz sehingga kami bisa berkembang dengan baik. Untuk itu Pak De Bude, Om, Tante, monggo silahkan
yang mau menggali informasi lebih lanjut bagaimana pesantren kita bisa berkembang, kita bisa mulai dari malam ini belajar dari Ustadz Junaidi. Monggo Pak D Gagah, Pak D Komarul, Pak D Kis, Tante Mus, dipersilahkan. Materi sudah di-share ya kemarin melalui grup yayasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mulai dari mana ya? Mohon maaf, saya ini terkejut ya. Ini kurikulum hanya setahun ya, tapi saya membaca silabus atau sharing yang diberikan ya, dua item gitu ya, dua paket ya, namanya apa satu sama apa gitu ya? Dua file. Dua file. Saya lihat itu ilmu-ilmu itu bukan di S1 ya, saya lihat itu udah ilmu di S2 ya menurut kami, ya hampir S2 lah ya. Jadi ilmu manajemen informasi yang berbasis digital platform ya, terutama digital marketing ya, di situ entrepreneur yang canggih dan sangat padat kalau saya lihat ya, sangat padat sekali itu ya, sampai bagaimana bikin website, bagaimana SEO, bagaimana SEM ya, search engine, tapi nggak disinggung ya, search engine SEO aja, search engine optimization ya, dan bagaimana kita membuat e-commerce ya, itu lengkap sekali ya. Nah, bayangan saya ini kan minimal 2 tahun, 3 tahun lah ya. Gimana nih bisa setahun? Nah, ngelolanya bagaimana itu ya? Satu itu ya pertanyaan ya. Kok bisa gitu ya Pak ya? Apalagi yang tadi didasari oleh 3 poin ya. Poin pertama adalah satu tadi adab, kemudian IT ya, teknologi. Yang kemudian ketiga adalah tadi entrepreneur ya, usaha ya. Ini setahun ya, Ustadz ya. Nah, ini kan bagaimana kok bisa gitu, luar biasa. Berapa itu pengajarnya dan dari mana pengajarnya, terus cara pendidikannya bagaimana, kemampuan anak bagaimana, menyaring anak ini mampu tidak, nah, bagaimana caranya dan dari mana saja mereka disaring gitu. Itu pertanyaan situ dulu aja, Ustadz. Nanti berkembang. Makasih. Baik, langsung saya jawab aja ya biar nanti juga ada gayung bersambut yang lainnya mungkin. Jazakumullah khair. Pertama, jadi memang begini, kami meneliti cukup lama terkait dengan pendidikan ini. Dan kami banyak menimba informasi dan pengalaman di negara-negara yang memang mereka sudah sangat jauh dari kita kan gitu. Ya salah satunya Jepang, kemudian Singapura, lalu Korea. Nah, ini yang saat ini menjadi referensi yang sangat signifikan di sisi kami gitu. Itu dari experience di sana. Kemudian terkait dengan bagaimana kita bisa menyelenggarakan dalam waktu singkat. Saya sering memberikan analogi begini. Solo Jakarta 500 kilo. Kalau kita naik bis bisa 12 jam gitu. Tapi kalau naik pesawat kita cuma 50 menit gitu. Nah, kami saat ini di IDBC ini memang sudah menggunakan pesawat gitu. Artinya sudah menggunakan teknologi jet. Kalau yang umumnya kita, dan ini menurut banyak peneliti, khususnya di pendidikan ini, memberikan sebuah statement bahwa bidang dalam kehidupan kita yang sangat strategis tapi sangat stuck itu adalah dalam pendidikan. Ya bayangkan saja kita dari zaman Belanda sampai sekarang, SD masih 6 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, S1 4 tahun, padahal teknologi sudah sangat cepat sekali gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kami adopsi. Jadi satu, menggunakan teknologi sehingga terjadi lompatan. Yang kedua, sistem kami adalah boarding.
Nah, boarding ini sangat efektif sekali. Bisa dikatakan kita belajar itu 24 jam gitu kan. Begitu. Nah, ini membuat percepatan. Lalu efektifnya namanya boarding ini, dan kami memang sengaja tidak mengambil murid banyak. Kami hanya 30 per angkatan. Sehingga pengawalan itu betul-betul efektif gitu. Satu persatu anak itu dikawal. Juga yang kami lompati di dalam proses pembelajaran itu adalah berteori. Gitu. Maka ada mahasiswa saya juga dari ITB, dia udah Eskom, sarjana komputer dari ITB gitu. Saya tanya, kenapa kok ke sini? Terus dia bilang, saya ini sarjana sastra komputer, Ustaz, katanya gitu. Artinya terlalu banyak teori gitu loh kan. Nah, kami di sini teori itu hanya 20%, 80%-nya itu praktek. Nah, ini yang membuat skillnya naik, dan kemudian saya juga sering menganalogikan begini sama banyak orang yang nggak percaya seperti itu. Kenapa kok bisa kan? Ya, satu yang kami lakukan adalah anak-anak ini langsung pegang komputer, setiap hari belajar mereka di lab. Ya. Jadi satu komputer atau satu anak satu komputer, dan komputer kami komputer high class komputer server, karena misalkan contoh untuk di Tekno kita ada pembelajaran namanya desain grafis, multimedia, animasi gitu. Ini kan membutuhkan spek komputer yang memang spek high speed gitu, tinggi, sehingga yang kami gunakan di server di laboratorium kami itu adalah yang kapasitas komputer server, prosesor Xeon gitu. Nah, itu contohnya. Sehingga memang ya kalau cepat itu karena satu tadi media yang digunakan adalah high tech, kemudian satu sistemnya boarding, pengawalan ketat, dan dosen-dosennya semua adalah praktisi, bukan akademisi, Pak. Kalau akademisi kan pasti banyak ke teori kan. Kami semua praktisi. Gitu. Itu kira-kira gambaran kenapa kami bisa cepat dan skill anak-anak itu sangat cepat. Padahal perlu saya informasikan, anak-anak input yang masuk di IDBS itu rata-rata anak-anak dari pesantren, Pak. Dan banyak anak-anak di pesantren sebenarnya kita ketahui mereka nggak boleh pegang gadget. Sehingga yang kami temui di sini, anak-anak yang baru masuk itu mereka baru tahu gimana nyalakan komputer itu baru di sini, Pak. Gitu. Nyalakan komputer itu on off itu baru tahu di sini gitu. Tapi ya sekali lagi karena setiap hari dikawal, kemudian dia pegang itu, dalam waktu 1 bulan mereka sudah bisa adaptasi dan sudah mahir gitu. Begitu. Keunikannya sistem boarding itu begitu. Maka kalau kemarin saya sempat coba kalkulasi, dan jika kita konversi ke SKS gitu. Kalau umumnya S1 144 SKS dan dibutuh waktu 4 tahun, kami dengan waktu 1 tahun itu bisa sampai 954 SKS. Cuma saya tidak cantumkan itu karena mesti orang akademisi pasti bingung dan mungkin menolak. Kok bisa? Saya hapus, tapi di prospektus sebelumnya saya cantumkan itu biar tidak terlalu menimbulkan debatable gitu kan gitu. Nah, inilah Bapak sekalian yang kami buktikan saat ini. Alhamdulillah saat ini kami sudah angkatan ke-11 ya di IDBC ini, dan alhamdulillah anak-anak kami itu sold out sebelum mereka sudah lulus. Jadi saat Dian itu sudah dipinang sama perusahaan gitu. Itu kira-kira gambarannya yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan apa yang kami lakukan saat ini. Sudah 11 angkatan dan semua tidak ada yang nganggur gitu. Gitu, Pak. Luar biasa. Makasih. Silakan yang lain mau tanya. Saya bertanya. Nanti yang kedua. Penerimaan siswa itu dibatasi usia atau ada usia minimal? Oh ya, betul. Ini tadi belum sempat saya.
Kalau yang kami di sini tadi lagi-lagi begini Pak, yang kami coba untuk gali dan kemudian kami kembangkan. Saya di awal tadi nyampaikan bahwa kita mencoba untuk menggali seperti apa Islam di dalam konsep pendidikannya. Di mana kita semua tahu bagaimana zaman keemasan Islam bersama Rasul, banyak para sahabat-sahabat yang secara usia masih belia, tapi prestasinya sudah luar biasa. Seperti contoh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu di usia 18 tahun, dia sudah jadi panglima perang. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain di usia belia dengan prestasi yang sangat luar biasa gitu. Nah, apa sebabnya gitu. Nah, kita Rasul ya itu tidak membatasi, tidak mengungkung dengan jenjang pendidikan, tetapi memang betul-betul melihat kemampuan, karena kemampuan itu tidak selalu berbanding lurus dengan umur gitu. Maka di kami juga ada yang kalau secara hitung-hitungan S1 umur 16 tahun di saat itu sudah selesai di tempat kami gitu. Nah itu contohnya. Terus kalau yang paling dekat dengan kita Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih usia 20 tahun itu sudah menjadi khalifah gitu. Nah, ini yang kami pelajari juga. Maka anak saya 3 di Turki, Pak. Memang belajar banyak bagaimana Turki terutama Muhammad Al-Fatih ini seperti itu. Nah, ini yang kami adopsi. Jadi kami proses penerimaan itu tidak berdasarkan kamu selesai SMA atau tidak itu, tetapi yang pasti mukallaf seseorang itu adalah saat akil balik gitu. Jadi ukurannya adalah akil balik, bukan lulus SMA. Lalu tapi juga kita tes ya, karena sekali lagi bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda. Ya kan begitu. Tapi kalau kita umumnya di sekolah atau di lembaga pendidikan kita, ya yang bodoh sama yang pinter sama aja, 6 tahun SD-nya, 3 tahun SMP-nya. Kan seperti itu pokoknya. Kalau bahasa saya itu pendidikan kita ini proses robotisasi manusia, semua harus sama gitu. Padahal memang setiap makhluk Allah itu unik dan memiliki kemampuan yang berbeda, dan itu menjadi potensi yang wajib dikembangkan oleh lembaga pendidikan gitu. Kami seperti itu, makanya kami sedikit hanya 30 orang, sementara dosen guru kami itu ada 28 orang. Barangnya saya hati-hati. Saya soalnya. Jadi seperti itu, Pak. Campurnya ngirisnya juga sembarangan. Terima kasih Ustadz. Bisa berikan gambaran tentang rencana pesantren kami ya Ustadz. Iya. Nanti mohon diberi saran dan diberi arahan. Pesantren kami itu pada awalnya konsepnya adalah ingin membuka tahfiz Quran. Kemudian berkembang karena masa sekarang ini adalah perkembangan teknologi informasi IT. Kemudian kami pengen mengembangkan menjadi sekolah Islam terpadu, terutama madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Nah, masalahnya ini Ustadz, kami semua tinggal jauh dari pesantren yang kami dirikan. Ya. Jauh, tidak ada yang mengurusi. Kami belum punya orang yang bisa memegang gitu ya, yang bisa memiliki kompetensi dalam bidang itu. Untuk itu mohon sarannya Ustadz. Iya, baik. Kalau kami memang tadi Pak fokus di situ, dan kami sudah membuat modelnya gitu kan. Dan juga yang kita juga bangun itu adalah SDM, sehingga saat ini yang ada di IDBC itu 50% lebih itu adalah utusan dari lembaga pendidikan. Karena kalau misalkan mau duplikasi sistem yang kami bangun,
tapi dia tidak punya experience di dalam belajar dan mengelola, tentu sangat sulit untuk bisa diduplikasi. Hampir dari seluruh Indonesia, bahkan dari pemerintah juga ada yang mengirim kader-kadernya ke tempat kami, karena kami juga bikin platform, Pak. Platform khusus untuk pendidikan yang memang bagaimana saya dalam hal ini saya mengadopsi Singapura. Singapura itu saya beberapa kali melakukan penelitian di sana, terutama di dalam membangun bagaimana rakyat Singapura itu tertib, disiplin, apa rahasianya. Nah, itu kami explore. Rahasianya adalah mereka memiliki platform, mereka memiliki sistem, dan sistem itu yang jalan. Gitu. Nah, itulah yang kami bangun sekarang. A sampai Z-nya tentang operasional pendidikan, itu semua by system di tempat kami. Misalkan contoh saja, kalau di tempat kami itu terkait dengan laporan harian dari kegiatan pembelajaran, mulai dari jam 3 malam sampai sampai jam 10. Jam 10 itu istirahat sampai jam 3. Itu semua ada record-nya yang disampaikan kepada setiap wali by system gitu. Datang ke masjid misalkan, contoh kami menggunakan absen selfie, yang di sana kewajibannya kan bagaimana kita saat ke masjid ada berpakaiannya bisa tercover, sehingga ke masjid harus menggunakan pakaian sholat. Itu kalau di Pak Polisi itu kan kalau di jalan harus pakai helm kan gitu, Pak. Nah, kalau kami di sini siapkan juga ke masjid harus menggunakan pakaian sholat, salah satunya peci. Nah, itu nanti begitu masuk ke masjid dia sudah termonitor, dan saat dia tidak sesuai langsung ada report kepada orang tua dan kepada pengasuh gitu. Oh, ini pelanggaran. Terus nanti setiap anak itu di sini itu kita kasih poin, Pak. Artinya kita kasih nyawa. Misalkan dalam 1 tahun itu anak-anak itu kita kasih nyawa 350 poin. Kalau 350 poin ini nanti habis, ya game over gitu. Karena setiap hari sudah ada reportnya, oh pelanggarannya ini, yang setiap pelanggaran itu mengurangi poin gitu. Ini yang kita bangun sistemnya di sini gitu. Sama juga dengan sistem kan yang mengkhawatirkan banyak orang tua kan, kalau pegang gadget banyak yang tidak dicari ikut muncul. Nah, kami juga membangun sistemnya di sini dengan membuat seperti Google lah, Pak. Seperti Google itu, tetapi kita memang punya server sendiri, kontennya sendiri, sehingga kalaupun anak-anak connect ke situ, dia hanya menikmati konten-konten yang sudah kita siapkan. Tidak ada yang macam-macam gitu, tidak ada iklan, tidak ada macam-macam itu, Pak. Jadi insya Allah kami sudah A sampai Z-nya itu sudah kita bangun semua, Pak. Itu. Jadi dengan gambaran ini, kalau kondisinya keluarga semua ada di mana-mana, gitu, berarti kita memang seperti di Jepang dan di Singapura yang saya lihat, Pak. Itu yang kita adopsi dan kita create di dalam sistem pendidikan. Gitu. Itu gambarannya. Bukannya teknologi yang diadopsi itu tanpa mengenal jarak ya Ustadz ya? Kalau Tanpa, kita Pak. di Sragen itu bisa dikelola dari Jakarta misalkan gitu Ustadz? Bisa. Kami yang dalam prospektus itu ada itu, Pak. Semua itu fasilitas-fasilitas yang memungkinkan kita monitoring dalam secara real time. Misalkan katakan di berbagai tempat ini kita mau lihat apa pekerjaan anak-anak sekarang, kan kita bisa menggunakan yang smart IP cam itu, atau kayak CCTV lah gitu. Cuman kalau CCTV yang kita bikin ini, maksudnya kita gunakan itu CCTV yang bisa rotari dan bisa interaksi, ngomong gitu loh, Pak. Misalkan dari Bandung, itu siapa itu? Kok main apa gitu, itu bisa langsung kita bengok kata orang Jawa gitu, Pak. Bisa gitu. Ini sepertinya cocok ini. Kalau saat, mohon maaf, ini kalau saya lihat
silabusnya ya. Ya, saya lihat silabusnya itu yang disampaikan tuh kelihatannya banyak di bidang ini ada ya hardware jaringan, kemudian ada Microsoft Office, kemudian apa itu desain grafis, kemudian media, broadcasting, kemudian web design, programming, terus mobil application ya, kalau nggak salah ya. Ini menyeluruh menurut saya, sudah lengkap ini, sangat lengkap untuk ya belajar yang terkait dengan digital platform menurut kami ya, lengkap ya, mulai dari awal sampai final ya. Makanya tadi saya sebutkan ini seperti sekolah di manajemen S2 ya. Di sana kan diajarkan juga ilmu-ilmu seperti ini ya, tapi secara reflex, secara manajemen tidak detail ya. Nah, ini barangkali ini mereka di dalam prakteknya berarti kan memerlukan fasilitas dari kampus ya, EBDC ini juga ya, berarti dikasih suatu fasilitas yang bisa melakukan eksekusi ya, supaya nanti begitu terjun di masyarakat mereka sudah bisa melakukan apa yang diinginkan suatu perusahaan. Nah, kami ini kebetulan begini. Kami ini juga perusahaan yang sedang mencari sebetulnya ya, sedang mencari seperti yang diajarkan Ustadz ini sebetulnya, yang untuk memanage ya, memanage IT-nya perusahaan di dalam rangka seperti kita di rumah kan ada listrik kWh meter ya. kWh meter itu kan ada namanya nilai digital daripada energi yang digunakan. Nah, ini bagaimana kita bisa misalnya ya membuat suatu cloud computing ya, atau membuat suatu database sehingga nanti aplikasi HP itu atau mobil pun itu bisa berjalan sehingga mereka kalau pergi kemana, kalau listriknya dipadamin dari remote HP. Kalau kita pengen energi berapa dari HP, jadi kita tidak usah terjun. Nah, ini diperlukan oleh zaman-zaman sekarang ini ya, masa modern. Nah, ini memang sangat wajar kalau ini memang pendidikan yang menarik sebetulnya ya, sangat menarik ini. Nah, ini apakah pertanyaan ya, mereka begitu lulus seperti yang sampaikan nanti, apa bisa membuat program yang sifatnya tadi aplikasinya aplikasi HP, kemudian in di remote on off, dan kemudian membaca suatu data ya yang remote gitu kan. Nah, ini sekarang lagi in ya, lagi ini. Ini sampai sejauh mana sebetulnya? Ini karena saya lihat ini dari mulai awal sampai akhir ya, ini lengkap. Memang belum disebutkan namanya IR ya, virtual reality ya belum ada, terus artificial intelligence belum masuk juga ya. Memang itu memang masih nanti timbullah metaverse gitu ya. Nah, ini ilmu-ilmu yang baru lagi, apakah nanti juga mengarah ke sana gitu ya. Nah, karena perkembangan zaman ini kan cepat sekali nih, dari awal tahun 90-an bergerak itu namanya digital ya, digital platform itu kemudian bergerak terus, kemudian meningkat sangat cepat sekali sehingga sekarang timbullah nama e-commerce ya, website, YouTube dan sebagainya. Nah, ini sudah mencangkup semua ini ya, sudah mencangkup semua saya lihat ya. Apakah ini betul-betul diajarkan lengkap itu loh? Ini yang saya tanya ini banyak sekali gitu loh. Apakah hanya pengenalan secara kasar gitu, gitu kan? Nah, ini gimana nih? Memang ini menarik. Cuma setahun, minimalnya 2 tahun lah. Gitu loh. Ini yang saya tadi bingung. Ini sangat aplikatif banget gitu loh. Makasih. Ya, betul. Jadi memang begini, Pak. Konsep kami memang mengacu kepada apa yang di dunia global itu sudah begitu trennya. Salah satu contoh, kenapa kami juga menggunakan status non formal, karena kalau di formal tidak ada yang seperti ini, dan kalau mau melakukan ini kan dengan aturan kebijakan yang jelimet sulit untuk bisa bermanuver cepat. Maka kami memang sengaja mengambil non formal dan kami mengolah dan terus fokus di penelitian gimana caranya kan gitu. Nah, salah satu kualifikasi kelulusan di tempat kami bahwa bisa mereka bukan karena pernah belajar, tetapi bisa ditunjukkan dengan portofolionya, karya gitu. Jadi misalkan contoh desain grafis. Kalau kami di sini Tekno itu memang
ini sebagai prinsip yang kami bangun kepada anak didik itu, bahwa kita harus mewujudkan apa yang menjadi doa sapu jagat kita, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah gitu. Misalkan dalam desain grafis ini proyeksinya untuk dunianya atau bisnis di entrepreneurnya. Jadi bagaimana dia bisa mendesain sebuah produk untuk ditampilkan di e-commerce atau di di Maya gitu, sehingga menarik dan dia bisa bertransaksi dengan itu. Itu bisa untuk aspek dunianya. Kemudian untuk aspek akhiratnya, bagaimana bisa melakukan dakwah visual. Kan sekarang trennya juga seperti itu. Nah, selalu kami arahkan seperti itu. Dan di tempat kami itu ada semua portofolio mereka. Demo dong. Ya. Ibu tahu ya. Jadi insya Allah seperti itu. Kemudian terkait yang teknologi terbaru, kami kan terus memang memonitor, Pak ya, memonitor bagaimana grand design dunia ke depan. Itu yang menjadi fokus kami. Terutama yang sekarang mau lagi terkait dengan metaverse atau komputer kuantum kan gitu. Nah, saat ini saya sudah buka unit baru, Pak, untuk itu. Jadi khusus saat ini saya lagi di depan rumah, kami bangun 3 lantai. Memang mulai tahun ini kita buka khusus programmer, dan ini diambil dari anak-anak yang memang punya kualifikasi IQ yang khusus gitu. Kalau yang reguler kan ada 2 unit berarti sekarang kami, Pak. Reguler itu siapa saja bisa masuk di situ. Dan konsep yang sekarang berjalan ini kan kami melihat setiap orang itu adalah juara, tapi juara di bidangnya masing-masing kan gitu. Maka walaupun tadi kita secara kurikulum itu kita berikan semua, tetapi anak-anak yang mungkin secara IQ tidak punya kecenderungan di programmer, karena itu kalau programmer itu kan butuh logik matematik yang baik, otak yang encer gitu, maka anak ini dia dari sekian, misalkan tadi ada desain grafis, multimedia, kalau sampai ke mobile apps itu, web programming itu kan itu udah berat itu. Nah, anak-anak yang tidak mampu di situ ya sudah, yang penting mampu di bidang yang lain dan dia sudah dengan skill itu sudah bisa mandiri gitu. Nah, kita arahkan ke situ yang saat ini jalan. Tapi ya tadi, zaman sekarang menuntut metaverse, virtual reality, komputer kuantum. Nah ini alhamdulillah kita sudah mempersiapkan itu juga, dan kami buka unit baru khusus namanya leader. Jadi leader ini yang memang bagaimana anak-anak kita nanti mengambil bagian-bagian strategis dengan ruh Islam yang baik di tempat-tempat yang memang di situ membutuhkan orang-orang dengan kompetensi IT ini gitu. Alhamdulillah sudah, Pak. Kalau yang sudah 11 angkatan ini memang semua yang lulus itu pasti punya portofolio, punya karya, karena itu persyaratan. Bahkan kami di sini kalau di luar itu skripsi, setiap per triwulan mereka dari kan dai, Pak, dai teknopreneur, dai terkait dengan adab ini, dia harus membuat karya tulis terkait dengan adab. Kemudian nanti 3 bulan berikutnya tekno, berarti dia harus mulai karya tulis di samping karya-karya mereka terkait dengan teknologi gitu. Terus nanti entrepreneur. Lalu yang terakhir nanti 3 bulan kan kita 1 tahun itu kita bagi 4 triwulan. Triwulan terakhir itu adalah ini magang atau sudah langsung bagaimana membantu lembaga, misalkan sekolah untuk dia backup membuatkan sistemnya. Artinya sudah proyek gitu. Seperti itu yang kami lakukan. Luar biasa ya. Terus kemudian ini Ustadz tambah. Nah ini pengajarnya ya. Pengajarnya ini kan harus kualifikasinya juga luar biasa ini ya. Ini ada 3 bidang ya. Bidang IT, kemudian tapi dengan entrepreneur juga masuk di situ sebenarnya. Digital marketing kan juga orang entrepreneur sebetulnya ya. Mestinya ya, kalau dia B2C atau B2B maupun C2C ya, bisnisnya itu. Nah, terus kemudian yang kedua dai tadi ya, agama ya. Dosennya memang tadi pengajar ya, saya bilang dosen karena udah S1 ya. Dosennya tadi 28 lah. Dosen ini sebetulnya alumni mana saja mereka ini.
apakah dari sekitar situ, ya, terus berapa salary mereka, terus bagaimana ngatur jam belajar. Kalau 28 kan ini cuma 30 anak ya. Iya. 28. Mata kuliahnya berapa ini? Apakah setiap mata kuliah barangkali ada sub, ya. Misalnya kita tadi bicara digital ya, digital platform tadi yang banyak hal-hal yang terkait dengan tadi, khusus yang menyangkut apa ya, misalnya apa tadi desain grafik, dosennya beda dengan yang membuat website, beda lagi. Betul. Tentang IT beda lagi, ya kan? Ya. Ilmu IT sendiri kan juga perangkat toolnya juga banyak ya. Ya. Ada beberapa tool ya. Nah, tool-tool itu juga perlu ilmu. Kelihatannya apakah IT ini berapa pengajarnya? Kalau IT itu setiap bidang studi dengan dosen yang berbeda. Gitu. Tapi sistem pengajarnya itu tim gitu. Misalkan kayak desain grafis. Desain grafis itu mulai dari filosofi manual membuat model gitu. Nanti kemudian setelah itu masuk ke foto Corel gitu untuk mematangkan pemahaman tentang tool, lalu kemudian nanti apa namanya dari dosen yang berikutnya itu nanti ininya apa namanya tentang bagaimana pewarnaan dan lain sebagainya, itu mereka secara tim, Pak, gitu. Dosennya dengan tim. Ada 4 orang kalau di desain grafis sama multimedia itu dengan kompetensi yang berbeda. Gitu. Jadi memang saling melengkapi dan nampaknya itu yang memang membuat anak-anak itu A sampai Z-nya paham gitu. Dan setiap dosen itu memang mengawal dan ada hubungan secara berkesinambungan dengan yang pertama, kedua, dan sampai betul-betul istilahnya produksi itu sudah terkawal dengan baik gitu. Dan juga tadi saya lupa nyebut, kan ini butuh tool memang, terutama tool hardware yang cukup mumpuni. Nah, memang yang kami bangun sebagai toolnya itu adalah komputer-komputer yang kapasitasnya kapasitas server yang menggunakan prosesor Xeon gitu, yang cukup mahal. Makanya yang kami lakukan terkait dengan masalah lab ini kan kalau beli sendiri rata-rata keberatan. Itu rata-rata komputer-komputer gini ini di atas 20 juta. Jadi kami yang menyiapkan labnya, lalu anak-anak itu selama setahun sewa 5 juta. Seperti itu. Karena terus terang tadi, sebelumnya banyak yang keberatan dari wali untuk menyiapkan komputer yang sesuai spek tadi. Karena misalkan bukan film animasi terus harus render itu, kalau menggunakan laptop, wah udah habis, hancur laptopnya gitu. Jadi gitu yang kami lakukan di IDBC seperti itu. Makanya nanti mungkin setelah ini bisa silaturahmi ke tempat kami agar real seperti apa. Karena contoh tadi terkait dengan yang penjelasan tadi sampaikan, teknologi IoT-nya, artificial intelligence-nya dan lain sebagainya itu sudah terintegrasi gitu. Gitu. Mereka lulus sudah bisa buat ini ya, bisa buat ini Ustaz ya, website, terus bisa buat apa clouding gitu, data collection untuk yang sistem saya sampaikan tadi, keinginan tadi. Sudah, Pak. Mereka gini tadi, KWH meter tadi kan kita pakai HP on off dari luar, kemudian ya contoh praktisnya kan, terus kita terus kita punya server terpusat data collecting ya, anggap gitulah, di clouding, kemudian ke HP kita ya, buat komputernya. Nah, di situ kan pendataannya akan termonitor terus ya Ustaz. Ceritanya kan ada ya, betul ya, bisa ya mereka ya. Betul, iya. Itu yang kami lakukan karena memang gini, alhamdulillah Pak. Kami di sini ada dosen-dosen, bahkan lab kami ini barusan tapi belum kami ambil. Ada seorang yang luar biasa lah. Beliau ini di Amerika 10 tahun IT. Bahkan Amerika itu sempat menyewa beliau untuk bangun infrastruktur waktu Afghanistan jadi bonekanya gitu. Nah ini sekarang bersama kami dan beliau membangunkan untuk kami ininya apa namanya lab Cisco-nya gitu, jaringannya gitu.
Jadi insya Allah sih sebenarnya kalau dari sisi fasilitas dan orang-orang banyak yang masya Allah, orang-orang yang tadinya kalau gaji ya, ada bahkan mereka ini hanya ini Pak, hanya ingin mereka berkontribusi dan nggak mau digaji. Ada yang seperti itu antara dosen-dosen kami. Ya. Makanya kalau misalnya proyeknya untuk pesantren ini, apalagi tujuannya memang untuk kaderisasi, insya Allah banyak Pak orang yang punya hati yang ikhlas yang bisa membantu. Saya membuktikan sendiri, kami cuma punya ide aja. Saya asli bukan orang IT, nggak punya basic akademik di bidang IT, tapi alhamdulillah kita punya konsep dan kita sampaikan bahwa kita punya begini, banyak orang yang datang untuk membantu. Menarik. Saya menariknya juga ini Ustadz. Menariknya deket ya. Tempat kita kan Sragen ya. Jaraknya kira-kira nggak nyampe 30 kilo lah ya. Dan jalannya juga udah cukup bagus ya, aspal terus. Jadi secara mobilisasi, misalnya kolaborasi itu, katakanlah seperti cabangnya ADWD gitu ya, seolah gitu kan ya. Dikembangkan memang beda. Kalau di Solo kan memang wilayahnya wilayah lebih ilmuwan ya, artinya banyak mahasiswa. Kalau di tempat kami kan paling lulusan SMA ya, di situ ada SMA juga ya. Paling tinggi SMA, tidak ada kuliah. Kalau nggak salah, saya tidak tahu persis ya daerah situ sekarang. Nah, kalau seandainya lulusan SMA itu disaring, yang pinter-pinter ya, supaya setahun bisa selesai atau enggak 2 tahun lah. Kalau setahun kayaknya rasanya pertama sulit sekali ya. Nah, pengajarnya kan ada kesulitan kita ya. Nah, kolaborasinya adalah bagaimana karena niat kita kan tadi untuk dakwah tadi ya, dai tadi ya. Artinya kan pahalanya ya kami juga dapat, otomatis Ustadz lebih tinggi dapatnya kan gitu kan ya. Di situ kan jadinya iya. Nah, itu makanya Darul Tauhid mengarahkan Solo ada seperti ini. Langsung Pak Agus menghubungi Bapak barangkali ya. Nah, terus kemudian Pak Agus dosen juga ya di UPI ya. Jadi artinya biasalah ngajar-ngajar gitu ya. Cuma beda yang diajarkan memang beda dengan yang di sini, yang pesantren yang hanya setahun. Kalau sana kan 4 tahun ya minimal ya kurikulumnya kan. Nah, ini yang padatnya luar biasa ini tidak mudah gitu loh. Nah, ini perlu orang-orang yang tangguh, yang sudah pengalaman. Sulit kalau orang ngajar yang biasa di dosen biasa itu akan sulit karena teorinya terlalu panjang, terlalu banyak teori ya. Kalau ini ilmu praktis sekali nih ya, praktis dan bisa diaplikasikan sehingga otomatis akan fungsional untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan fasilitas digital platform tadi atau IT atau manajemen basic data, big data ya. Terus kemudian banyak sekali hal-hal perusahaan sekarang sudah terkait di sana. Ini nih akan laris sebetulnya ya. Nah, kelulusannya akan laris sebetulnya. Saya pun begitu Ustadz tadi saya minta satuan tadi saya gitu tadi ya kalau boleh calonnya bahasa ya gitu. Nanti kita pelihara di perusahaan saya. Kenapa? Perusahaan kita lagi mengembangkan, kita mau membuat PLTS ya, PLTS Pelistrik Tenaga Surya Atap dan Industri dan B2B-nya juga ada. Sekarang yang jalan lagi B2B. Sekarang pemerintah lagi usaha B2, pemerintah lagi menggalakkan Go Green ya yang sudah di agreement di Paris itu, sehingga kita arah ke sana mendukung pemerintah. Otomatis dengan basic itu kalau diikuti dengan fasilitas ahli IT, ahli digital platform, ahli marketing ya, ahli yang terkait dengan bisnis itu, otomatis mereka akan bisa membuat CEO-nya, SEO-nya akan selalu di halaman depan itu kan, karena saking pinternya anak ini ya, dengan biaya yang tidak mahal kan gitu ya, Ustaz ya. Nah, jadi kalau pakai SEM kan search engine marketing kan mahal ya kan. Nah, kalau SEO kan tidak berbayar ya. Ini udah istilah sosial media ads, advertising, ada Google advertising dan ada SEO ya, dan ada banyak ini sekali ya, pelajarannya luar biasa menurut kami. Ini nih betul-betul masa kini nih sebetulnya. Jadi mengikuti zaman itu memang kita inginkan seperti ini sama saudara-saudara saya. Nah, walaupun digabungkan barangkali, gabungkan nggak bisa, ya nggak tahu saya mungkin buat lagi di tempat lain yang lebih kota gitu misalnya. Mungkin kami kan di Bintaro ya, di sini juga belum ada ya, seperti ini belum ada. Pesantren rata-rata pesantren itu hanya model Sulamiyah. Jadi satu adalah pinter bahasa Inggris, Sulaimaniyah ya, di Solo mungkin juga ada kali ya.
Nah, itu bahasa Inggris, bisa bahasa Arab gitu ya, kebanyakan begitu. Nah, agama ya. Cuma di sini sebetulnya juga pertanyaan dai ini sampai sejauh mana nih? Kan cuma setahun ya. Filternya dari mana? Kan mereka punya basic dulu nih agamanya. Karena dai berarti bisa misalnya bisa baca Al-Qur'an minimal kan, untung-untung bisa tajwid, tahu sorob ya kan. Kemudian bisa hadis ya, terus hafal Al-Qur'an dan tahfiz gitu. Nah, itu juga persyaratan masuk di situ barangkali gitu. Apakah itu tidak mengalami kesulitan itu yang betul-betul perlu anak yang betul-betul cerdas. Bagaimana memfilternya atau sebelum masuk itu ya itu kita kan harus psikologi tesnya apanya itu gimana Ustaz? Jadi ini pelajaran yang berat ini. Jadi sebenarnya memang input yang paling banyak masuk di kita itu anak dari pesantren. Yang saya bilang tadi, mereka secara basic teknologinya tidak ada sama sekali, bahkan bisa nyalain komputer aja dan pegang komputer baru di tempat di IDBC itu gitu. Nah, itu gambarannya seperti itu. Tapi sekali lagi yang menjadi kunci itu sebenarnya tentang adab itu. Adab itu. Artinya bukan begini, adab itu kalau secara bahasa awamnya itu ngikutin apa yang diperintahkan oleh guru kan gitu. Kalau itu sudah kena, ya, itu insya Allah pasti akan mudah untuk memahami ilmu. Maka ada ulama mengatakan bil adab tafhamul ilm. Dengan adab kamu akan memahami ilmu. Adab akan menyedot ilmu kan. Nah, itu sebenarnya kunci yang kami lakukan dan itu yang paling efektif. Tapi kalau ya seperti apapun hebatnya sebuah metodologi, tapi kalau tidak diikuti stepnya kan nggak ada gunanya, kan gitu. Makanya adab ini yang kalau di dalam operasional di kami di IDBC itu 3 bulan pertama itu belajar tentang adab, gitu. Jadi kalau sudah adabnya sudah matang, yang penting ya tadi ikut aja apa kata guru gitu. Maka insya Allah akan mudah. Tapi kalau sudah ngeyel, yang nggak ada artinya, sepintar apa gurunya ngajar, kalau anaknya nggak mau ngikutin apa yang menjadi instruksi ya nggak ada artinya. Nah di sini ini kuncinya sebenarnya. Itu. Mahasiswanya dari mana aja Pak? Atau dari Solo atau dari luar kota banyak? Dari berbagai kota, mulai dari Aceh, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Dari berbagai tempat karena rata-rata utusan dari lembaga umumnya. Misalkan kayak Bapak ini kan mau bikin pesantren ini, berarti kan membutuhkan SDM atau lembaga-lembaga existing yang sudah paham dan paham tentang perkembangan zaman di mana IT itu sudah menjadi keniscayaan. Jadi mereka ngirim anaknya ke tempat kami karena kalau kuliah biasa terlalu lama dan itu kadang-kadang tidak aplikatif gitu. Jadi dosennya juga dari Solo saja atau dari luar? Kalau dosen rata-rata dari Solo, tapi kita setiap bulan itu mesti menghadirkan tamu atau dosen terbang dari luar. Memang ini Pak, kalau secara cost kami ini high cost karena kami membatasi dengan jumlah yang sedikit tapi dengan fasilitas yang tinggi. Karena ini bagian dari obsesi lah Pak, perjuangan kan gitu. Maka untuk santri pun itu kami hanya berapa sebulan cuma 1,5. Itu sudah dong ini. Adekes luar biasa banget udah kerja lagi. Dan sekarang suaranya dimut. Adekes suaranya dimut. Jadi search engine dia si Google itu makin kita aku googling sesuatu apa gitu. Ini suara siapa nih? Mbak Fitri. Mbak Dani. Mbak Fitri. Iya. Ya, lanjut Ustadz. Oke. Maaf, aduh nih bocor. Monggo. Jadi memang karena ini sebuah idealisme ya, sebuah obsesi dan kami memang ingin membuat sebuah model pendidikan gitu. Jadi investasi kami cukup tinggi gitu. Karena tadi idealismenya bagaimana kita mendidik. Yang mendidik itu kan sebenarnya bagaimana mengawal satu persatu potensi dari setiap anak. Kalau terlalu banyak
kolosal di konsep pendidikan sebenarnya tidak begitu kalau yang saya pahami kan gitu. Karena biaya yang kami lakukan tadi high cost karena fasilitas yang kita siapkan memang tinggi, sementara sebenarnya kalau dari biaya itu kan kita cuma 1,5 sebulan per bulannya itu Pak. Itu sudah termasuk makan semuanya, boarding. Berapa Ustaz? 1,5 juta aja. Satu siswa? Iya. Uang masuk? Kalau uang masuk itu 10 juta. 10 juta. Yang sewa untuk tadi ya? Kira-kira minus berapa per bulan kira-kira? Alhamdulillah kalau ini nggak minus sih Pak. Oh nggak minus. Ya, kalau istilahnya kalau hitung, karena saya juga sedikit punya perusahaan yang memang istilahnya kita backup ke situ lah. Jadi kita nggak ngitung minus gitu. Oh, jadi perusahaannya yang subsidi, bukan. Ya. Nggak, saya melihatnya original sekolahnya dulu. Originalnya berarti minus karena punya perusahaan subsidi ke sana gitu ya. Iya, iya. Atau itu ada gambar-gambar, saya lihat ada gambar Ustadz sendiri itu mohon maaf ya terlalu dalam jadinya. Karena kita mau praktekkan bisa nggak gitu kan. Itu bangunannya kira-kira luas berapa? Kita kan baru ada luas sekitar ya hampir 300 meter persegi ya. Itu luas bangunannya yang baru kita selesai bangun ya. Cuma belum digunakan gitu. Memang ada tempat untuk istirahat di situ juga ada, lantai atas, lantai bawah untuk sekolah gitu kira-kira. Nah, itu kira-kira luas bangunan minimal berapa Ustaz? Kalau yang kami saat ini Pak, itu idealnya yang maksimal untuk kelas itu kan 30 yang kami bikin. Di sini 30. Jadi ya paling cuma berapa? Kalau kelas kami itu ukurannya untuk lab itu ukuran 8 kali 12 saja. Gitu. Untuk lab. Dan sistem kami kan tidak ada kakak kelas, Pak. Jadi 1 tahun selesai ganti orang baru gitu. Jadi hanya setiap tahun hanya 30 orang aja. Gitu. Total sampai 400 meter persegi gitu? Enggak nyampe. Oh, enggak nyampe ya? Enggak nyampe. Bahkan kami terus terang kelas kami yang saat ini di tempat kami itu masih kontrak, Pak, gitu. Oh, kelasnya masih cari tempat lain ya? Iya. Nyewa gitu ya? Iya. Nggak masalah, saya nggak masalah. Iya, nggak ada kan, masalah. Yang diperlukan berapa kan gitu kan sebetulnya. Iya. Yang penting tadi Pak, istilahnya ada tempat, kemudian ada lab tadi. Itu yang paling pokok. Iya, iya. Lalu asrama. Asrama, kita kan siap ya itu, tapi yang nggak siap memang pengajarnya ya. Kemudian ya manajemennya juga ya. Terus kemudian kurikulumnya juga tidak tahu seperti apa ya kan. Terus kemudian di kurikulumnya ini IT-nya luar biasa banyak sekali ya. Padat sekali ini saya lihat IT-nya. Terus kemudian agamanya sampai sejauh mana kurikulumnya 3 bulan itu. Terus 3 bulan lagi adalah tadi entrepreneur ya. Terus apa tadi wirausaha ya, wirausaha, teknologi, terus kemudian dai ya. Iya. Nah, ini 3 bulan dai bisa apa nih ya gitu kan? Apa yang diajarkan kan itu kan? Hafid hafal Al-Qur'an nggak mungkin ya waktu 3 bulan ya. Kan rata-rata dari pesantren, Pak. Oh, karena dari pesantren ya. Jadi inputnya dari pesantren. Jadi kita tidak mengulang kembali pelajaran. Maka bagi mereka yang sudah hafid, paling tidak kita jaga bagaimana agar terus bisa murojaah, tidak terganggu oleh yang lain. Jadi dosen murojaah juga ada ya di situ ya? Ada. Jadi kita istilahnya ada musribnya. Musrib itu yang mengawal kegiatan-kegiatan kepesantrenan, misalkan habis subuh, habis maghrib, dan lain-lain sebagainya, semua dikawal. Berapa dosen itu yang agama? Kalau di dalam kami ada 6, itu yang khusus kepengasuhan. Tapi kalau dosen-dosen yang ngajar di kelas perkuliahan itu ada 28. Itu tidak mukem ya Ustadz? Kalau dosen tidak, ada yang bagian musrib atau yang kepengasuhan itu mukim. Satu asrama. Kalau di tempat kami kan Pak, kami ini kampung IT kan, makasih kampung IT kami membuat bagaimana dalam radius 1 kilo, tempat kami ada 6 tempat, ada 6 gedung yang saya miliki sendiri di sini, yang putri dan yang putra. Kalau yang tadi yang putra, kita ada yang putri tapi yang putri baru angkatan kedua, gitu.
6 gedung itu maksudnya tiap gedung berapa luas itu, Ustaz? Kalau yang Putri ada yang 200 meter persegi lantai 2, terus kita baru bangun yang sekarang ini lantai 3, Pak, untuk yang proyek programmer, khusus programmer. Kalau yang sekarang berjalan itu kita masih kontrak, kemudian asramanya alhamdulillah sudah milik kita sendiri. Di dalam perkampungan, Pak, tidak ada ini sendiri, tidak ada kawasan sendiri, tapi bersama orang kampung. Makanya kita sebut kampung IT. Jadi kita fasilitasi di